Ternyata kita mengalami dam lanjutan teman ya. Kira-kira ini adalah bull trap atau bukan sih ya? Mungkin gue akan coba analisa buat kalian ya. Jadi kan kemarin terakhir gue sempat update tuh ketika Bitcoin ada di level 41,5. Gue bilang ini persis banget di support level yang satu ini dan memang ada kemungkinan Bitcoin untuk mantul ya pada saat itu ya. Baru aja di video yang lalu. Tapi gue nggak lihat pemantulan terjadi tetapi malah lanjut dam. Jadi sebenarnya kalau misalkan kemarin mantul teman-teman ya, yaitu so far ya bull masih tetap memegang kontrol. Cuman ya kalau misalkan hal seperti ini terjadi teman-teman ya, ibaratnya ya memang ternyata benar ya di video yang lalu gue ada bilang bahwa ini sepertinya manipulasi pump yang dilakukan oleh Bitcoin karena hanya dalam sehari bisa naik sampai 15% dan ternyata turunnya itu juga cepat gitu ya, alias mungkin bisa kena bull trap. Makanya kemarin juga gue masih tetap biarin running posisi gue aja teman-teman yang short ini Bitcoin. Kalian lihat saat ini profitnya udah sampai plus 115%. Mungkin gue bakalan close teman-teman karena memang kayaknya harusnya sih Bitcoin udah bakalan mantul gitu ya. Jadi ya let's say kita close aja di sini teman-teman, kita tutup aja, nanti kalau misalnya mungkin mantul lagi gue akan coba buka lagi teman-teman. Jadi yang satu ini gue close, yang satu ini profit sedikit aja, dan ini gue buka posisinya di BingX teman-teman, salah satu platform yang gue rekomendasiin banget buat pemula karena mereka ada fitur copy trade teman di sini, dimana kalian bisa ngelihat sejarah trader masing-masing ya, ada yang dari Binance juga di sini, dan kalian bisa ngecek apakah kira-kira mereka konsisten profit atau enggak. Menurut gue cocok banget buat pemula. Kenapa? Karena di sini kalian juga bisa menggunakan akun virtual USDT sebelum terjun ke pasar asli ya, menggunakan uang asli. Selain itu juga buat yang sibuk kerja atau punya kesibukan yang lain, nanti kalau misalnya kalian klik copy trade itu otomatis nanti kalian akan ikutin tradernya. Jadi beneran nggak perlu pantengin grafik. Jadi kalau misalkan mereka open kalian bakalan keikutan, kalau misalkan mereka tutup kalian juga bakalan keikutan. Nah, buat yang tertarik mungkin bisa langsung aja join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu menggunakan link gue juga karena otomatis akan masuk menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang gue adakan setiap bulannya. Nah ini adalah pemenang-pemenang dari referral gue dari kompetisi yang bulan lalu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya DAM ini tuh kayak ibaratnya membuktikan ke kita bahwa memang terjadi adanya manipulasi teman-teman dari pump sebelumnya. Ibarat kata tuh kita udah naik gitu teman-teman dari level ini, dari level sebelum dimana kita pump yaitu di level 38.200 ini, kita udah naik, terus kita terjun lagi balik ke harga tersebut teman-teman. Ini menandakan bahwa memang ada terjadinya bull trap gitu ya. Saat ini memang udah cukup overextend teman-teman ya dari level sell off ya, karena bener-bener spiking ke bawah banget ya. Kemarin gue memang mungkin gue udah bilang kalau misalnya kita naik ya let's say kita bakal naik ke level 42,5, cuman ternyata kita turun lagi. Maka untuk resist yang terkuat maka akan menjadi dimana sebelumnya gue kasih signal gitu yang ada di level 41,5, yaitu dimana ini persis menjadi support atau resist sebelumnya yang ada di level 41.500 ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say dia bakalan mantul pun paling dia mantulnya ke level ini 41,5 atau 41.600. Jadi at least itu yang harusnya gue lihat buat Bitcoin teman-teman ya. Cuman memang ini menurut gue sih zone non trading zone gitu ya. Kalau misalkan kalian kayak pengen ngelong gitu ya, karena yang memang bisa aja gitu ya, kita nggak tahu apakah dia memang sudah bottom dan mau mantul atau tidak, itu kita nggak tahu dan itu benar tentatif. Makanya gue juga nggak langsung open long gitu di sini ya, untuk ngelihat pantulannya ya gue biarin aja gitu. Kalau misalkan dia mantul ya gue bakalan coba OP short lagi di sana. Cuman kalau misalkan dia nggak mantul, dia lanjut turun ya gue nggak ada posisi apa-apa yang gue buka lagi gitu ya. Jadi ya memang gue nunggu kepastian memang dia mantul gitu, memang dia mantul balik, let's say ke level 41,5 gitu ya, atau 41.000 awal, ya baru nanti gue bakalan buka posisi baru lagi. Jadi gue nggak bakal terlalu ngeras ya buat nge-trade tiba-tiba langsung long, nggak taunya dia malah anjlok lagi teman-teman. Cuman ya paling ya gue bakalan nunggu dia mantul, entah dia mantulnya ini di level berapa sebenarnya itu tentatif dan kita nggak tahu. Memang seharusnya kalau misalnya dilihat dari RSI-nya TF4 jam seharusnya nggak lama kemudian dia memang harusnya bakalan mantul gitu. Cuman ya nanti kita bakalan lihat teman-teman ya, apakah memang beneran akan mantul atau tidak. Kalau misalkan dia mantul, dikarenakan memang ini sedikit posisinya menunjukkan sedikit posisi bull trap teman-teman ya, dan ada potensi ke level garis merah yang gue gambarkan ini teman-teman ya. Jadi garis merah yang gue gambarkan ini merupakan support lower high teman-teman. Dan so far secara jangka panjang kalau misalnya kita ukur dari time frame 1 hari, ini tuh belum bearish teman-teman. Justru ini masih bullish teman-teman ya. Selama kita ngehold line merah yang satu ini teman-teman ya. Ini kan kita kan memiliki support yang lebih tinggi sebelumnya 34.300 di tanggal 24 Februari.
langsung balik lagi naik ke atas. Sebelumnya kita akan ada di level 32.950. Ini di tanggal 24 Januari. Jadi setelah sebulan persis sama-sama tanggal 24, teman, gue juga nggak tahu kenapa ini sama-sama tanggal 24. Jadi mungkin ya bisa dipantengin juga nanti, siapa tahu di tanggal 24 Maret juga sama kayak begini ya. Karena ini sebelumnya persis sama ya, 24 Januari, 24 Februari, candle juga sama-sama candle hammer seperti ini ya, candle reversal seperti ini. Jadi ya kalau misalnya kita ukur dari garis, ya next ya teman-teman, kalau misalnya terjadi ya mungkin bisa berada di atas level 34.300 ini, entah itu di level 35 atau di level 36.000. Itu sebabnya kenapa tadi juga gue TP-nya itu yang profit yang gue close barusan itu kan ada di level 37.300 itu, karena memang masih sejajar sama lower high dari time frame satu harinya Bitcoin. Dan overall trading zone-nya masih di area resist, support, resist, support. Itu sebabnya kenapa gue bilang ya masih ada potensi sideways untuk Bitcoin ya, mungkin sebelum dia lanjut breakout ke level 50 atau 60 atau bahkan menuju all time high berikutnya. Kenapa? Karena menurut gue ini support ini benar harus diperhatikan banget ya, dan biasanya terakhir kali kita juga ngeholdnya itu sampai 3 bulanan lebih teman-teman. Misalkan dari sini di bulan Mei, pertengahan Mei, dari tanggal 19 Mei terus sampai ke tanggal 20 Juli itu kan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan. Sementara ini di bulan Januari ini paling di bulan awal Maret ini paling baru sekitar satu setengah bulan teman-teman ya. Jadi mungkin masih ada sampai sekitaran akhir Maret gitu ya mungkin ya. Kalau misalnya kita ngambil waktu yang benar sama dengan pola bulan Mei Juni, ini mungkin kita bisa coba tes ukur teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan waktu 63 bar, yaitu 63 hari teman-teman ya. Jadi kita turun sideways seperti ini sampai 63 hari. Dan kalau misalkan kita ukur yang sama, gue ukur yang sama yang terjadi dengan DAM pada saat ini, 63 bar ini atau 63 hari semenjak penurunan ya, ini artinya kurang lebih persis teman-teman sama di akhir Maret teman-teman ya. Jadi mungkin di April kalau misalnya kita mengikuti pola sebelumnya, berarti kan ini kan bullishnya mulai di akhir Juli awal Agustus, dan ini maybe juga bisa terjadi di akhir Maret sampai awal April. Kalau misalkan ini sama persis terjadi teman-teman ya, setelah kita turun seperti ini gitu ya, kita langsung pump kembali ya, maybe ini juga bisa sama terjadi, turun seperti ini baru kita bisa pump kembali ke atas. Jadi paling itu teman-teman prediksi gue, dan kita memang benar-benar harus ngehold line yang satu ini, yang gue gambarkan yang satu ini teman-teman ya. Artinya kan so far lower high gitu ya, jangan sampai kita breakdown di bawah line ini, karena ini bisa memicu potensi Bitcoin menuju ke level support sebelumnya yang ada di level 30k ini teman-teman. Dan pastinya nggak ada yang mengharapkan itu terjadi buat Bitcoin, cuman ya sekali lagi kita harus fleksibel juga sebagai trader, apapun yang terjadi ya tetap harus lebih banyak profit dibandingkan loss lah ya. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Saat ini memang gue lagi menunggu pantulan terjadi ya, karena memang harusnya kecenderungan 60% harusnya udah bakalan mantul. Cuman memang bener-bener menurut gue ini adalah area non trading zone, jadi mungkin gue bakal nunggu pantulan terlebih dahulu. Gue nggak buka long terlebih dahulu teman-teman ya, baru nanti gue bakalan coba nge-short mungkin di level 41,5, 41,6 lah ya, atau 41.000 lah ya. Kita lihat pantulannya sampai ke level berapa. Itu aja teman-teman paling dari gue, semoga bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.